Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Widyaningsih, NIM 501200524. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul karya ilmiah. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan pengertian dan ciri-ciri karya ilmiah. 1. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan tentang ilmu pengetahuan yang berdasarkan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. 2. Ciri-ciri karangan ilmiah. 1. Bersifat logis atau memiliki argumentasi yang dapat diterima. 2. Menyajikan fakta objektif. 3. Ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur, dan tidak bersifat terkaan. 4. Ditulis secara sistematis sesuai aturan yang sudah ditetapkan. 5. Sifatnya jelas. 6. Berisi pandangan yang didukung dengan pembuktian. 7. Mengandung keraguan atau multi tafsir. Saya Olivia Anggraini, NIM 501200622. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan jenis-jenis karya ilmiah. Adapun jenis-jenis karya ilmiah tersebut, yang pertama yaitu makalah atau paper. Nah, yang dimaksud dengan makalah atau paper adalah karya ilmiah yang berisi pembahasan masalah berdasarkan data lapangan yang bersifat empiris. Yang kedua, laporan penelitian. Nah, yang dimaksud dengan laporan penelitian ini, laporan sajian yang tertulis, yang hasil penelitiannya telah dilakukan. Nah, yang ketiga ada skripsi. Skripsi ini hasil penelitian mandiri yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1. Nah, yang keempat ada tesis. Tesis ini tidak jauh beda dengan skripsi. Hanya saja tesis itu syarat untuk memperoleh gelar S2. Yang kelima, disertasi. Nah, disertasi ini hasil penelitian mandiri untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Dr. S3. Nah, yang terakhir ada jurnal. Jurnal merupakan karya ilmiah hasil penelitian yang diterbitkan atau dipublikasikan. Perkenalkan, nama saya Nur Asyani dengan NIM 501210512. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan teknik penyusun karya ilmiah. Yang pertama, judul artikel tidak harus sama dengan judul penelitian. Yang kedua, abstrak memuat inti permasalahan cara penelitian. Yang ketiga, pendahuluan yang bersifat latar belakang masalah. Yang keempat, cara penelitian menguraikan cara-cara pelaksanaan penelitian yang mencakup subjek penelitian, populasi dan sampel, teknik yang mengumpulan data dan teknik menganalisis data. 5. Hasil penelitian dan pembahasan berisi uraian yang diperoleh. 6. Simpulan memuat pernyataan singkat tentang hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah. 7. Daftar pustaka yang memuat pustaka yang dipakai dalam penyusun artikel ilmiah saja. Jadi, tidak harus sama dengan dicantumkan dalam laporan penelitian. Perkenalkan, nama saya Dana Priyansyah, NIM saya 501200535. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah terdiri menjadi dua. Yang pertama, struktur luar. Struktur luar ada 4 jenis. Yang pertama yaitu organisasi, yang kedua yaitu bahasa, yang ketiga yaitu pola dasar, yang keempat yaitu jenis karya tulis ilmiah. Yang kedua yaitu struktur dalam. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang etika penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu pemalsuan hasil penelitian yang kita buat. Yang kedua yaitu pemalsuan data, proses, dan alat perhitungan dalam penelitian. Yang ketiga yaitu plagiat. Yang keempat yaitu tidak mencantumkan referensi. Yang kelima yaitu tidak memiliki izin penelitian. Saya Nur Hasana, NIM 501200529. Saya pemateri kelima akan menjelaskan tentang fungsi karya ilmiah. Fungsi karya ilmiah dibagi menjadi 3. Yang pertama,
penjelasan, yang kedua prediksi, yang ketiga pengawasan. Penjelasan. Karya ilmiah dapat menjelaskan suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui, tidak jelas, dan tidak pasti. Menjadi sebaliknya dengan didukung contoh dan argumentasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, prediksi. Karya ilmiah dapat membantu mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang. Yang ketiga, pengawasan dapat berfungsi untuk mengontrol, mengawasi, dan atau mengoreksi benar tidak suatu pernyataan.